any given blessing for winning stable, yang artinya kuda pejantan import yang bernama Any Given Blessing dari Tonsia Stable di Cisarua kawin dengan indukan kuda Winning Stable Klaten. Di sini Winning Stable berbagi pengalaman dalam melaksanakan pengiriman kuda untuk dilakukan kawin. Jadi ini adalah masuk musim kawin induk-indukan kuda yang akan dikawinkan dengan pejantan thoroughbred sesuai dengan pilihan. Jadi dalam melakukan perkawinan kuda ini, pertama harus dipilih dan diseleksi pejantan thoroughbred mana yang akan menjadi pilihan. Kebetulan pada saat ini Winning Stable memilih dan memutuskan akan mengawinkan kudanya dengan pejantan thoroughbred yang bernama Any Given Blessing. Jadi untuk memenuhi hal tersebut, Winning Stable mengirim 6 ekor indukan kuda dari Klaten menuju Cisarua. Ini adalah berbagi pengalaman dari aktivitas pengiriman kuda yang dimulai dari kedatangan truk dan memuat kuda-kuda yang indukan yang akan diberangkatkan menuju ke Cisarua. Dalam hal ini banyak pilihan pejantan-pejantan yang bisa dijadikan sebagai pejantan pilihan. Tentunya pertama harus mengetahui tujuan untuk mengawinkan dengan pejantan yang dipilih, tujuannya untuk apa. Kedua, dipastikan berapa harga dalam melakukan perkawinan tersebut. Terus harus di booking atau dipesan tanggal berapa kuda supaya bisa sampai di tempat tersebut, supaya bisa disiapkan kandang untuk menempatkan indukan yang akan kawin dengan pejantan di tempat tersebut. Tapi dalam hal ini Winning Stable lengkap. Artinya lengkap itu di sini mengirim kuda dan mengirim juga perawatnya. Jadi kebetulan totalnya yang diberangkatkan ada 6 ekor. Jadi ada baiknya memang perawat dari Winning Stable juga ikut, sekalian juga ikut dalam melaksanakan perkawinan kudanya dan merawat hariannya. Ada juga pilihan lain seperti beberapa stable lain hanya mengirim kudanya saja, tidak mengirim perawat, dan ownernya juga hanya melakukan komunikasi dan segala perawatan dilakukan oleh pemilik pejantan yang akan dijadikan pejantan yang akan mengawinkan induk kuda tersebut. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan pengiriman kuda, kita memakai truk dan bisa dikatakan bahwa ini jauh dari standar untuk
pengiriman kuda, atau artinya dalam melakukan transportasi pengiriman kuda dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi kalau kita lihat model atau cara yang sudah biasa dilakukan dari waktu ke waktu, ya seperti yang sekarang kita saksikan bersama ini. Dan secara prinsip kalau kita lihat ini tidak safety, karena kepala kuda keluar dari badan truk, kedua posisinya juga terbuka. Jadi ini perlu salah satu pemikiran untuk kedepannya bagi pencinta kuda pacu Indonesia dan pemilik usaha jasa transport dalam pengiriman kuda, mungkin bisa memberikan layanan atau fasilitas yang lebih baik lagi, dan safety juga perlu diperhatikan dalam setiap pengiriman kuda. Melihat kondisi saat ini, banyak juga yang bisa kita perhatikan bahwa dengan sudah jadinya jalan tol, maka bisa membuat jauh lebih nyaman dalam pengiriman kuda. Artinya bisa lebih cepat, dan kuda juga tidak terlalu merasa lama berada di atas truk. Dan kebetulan ini memang dipilih waktunya berangkatnya sore, supaya kuda itu pada malam hari masih di atas truk dan tidak terlalu panas. Jadi rute dari Klaten menuju ke Cisarua ini, rute dari mulai tidak macet menuju lokasi yang kita sudah sama-sama pahami, Jakarta adalah wilayah yang macet. Jadi memang diperlukan strategi sendiri supaya kudanya jauh lebih nyaman. Jadi dalam hal ini Winning Stable memutuskan untuk masa musim kawin tahun 2023 ini dikawinkan dengan satu bejantan saja. Itu tentunya dengan pemikiran dan diskusi yang cukup panjang, dan mempunyai keyakinan bahwa pilihan jatuh kepada pejantan any given blessing. Setiap stable yang mempunyai pejantan thoroughbred sudah cukup pengalaman dalam teknis atau dalam pelaksanaan dari mengawinkan induk-induk kuda yang menjadi indukan yang akan dikawinkan oleh pejantan yang sudah disepakatin untuk mengawininya. Jadi perlu juga melakukan beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, harus mendatangkan dokter hewan untuk memastikan kapan indukan kuda, dalam istilah kuda itu disebut beger atau masuk masa birahinya. Apabila belum masuk masa birahinya, maka bisa dilakukan dengan memberikan beberapa suntikan vitamin AD 10 cc, itu dilakukan 2 hari. Dan ada juga yang melakukan secara tradisional, memberikan kacang hijau yang direndam, dan nanti dia akan tumbuh seperti kayak kecambah seperti itu, dan itu bisa diberikan kepada kuda yang diyakinin bisa mempercepat masa birahinya, dan informasinya akan memperkuat kandungan kuda apabila setelah dikawinkan. Nah, dari situ nanti sudah bisa disimpulkan berdasarkan rekomendasi dokter bahwa kuda ini akan beger tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan kedua, juga akan bisa dapat informasi bahwa ovarium atau sel telurnya yang sebelah kanan apa sebelah kiri yang lebih besar atau lebih matang, yang untuk siap dibuahi. Walaupun saya pernah mendapat informasi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi tidak pernah tercatat resmi, bahwa kalau sel telurnya sebelah kiri itu nanti anaknya betina,
Ada juga yang menyatakan kalau dikawinkan pada sore hari nanti anaknya betina. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman dari peternak kuda yang sudah berlangsung di Indonesia. Nah, dengan informasi seperti ini mungkin bisa mengembangkan suatu saat owner kuda akan bisa memastikan apabila saya meminta anak kuda jantan harus bisa keluar jantan, walaupun secara lahiriah itu kuasa dari Tuhan, tapi paling tidak kita sebagai manusia bisa merencanakan, karena setiap perkawinan kuda antara indukan dengan pejantan yang akan mengawinkan indukan tersebut, owner pasti mempunyai rencana apa yang akan dia lakukan. Kalau untuk kuda pacu, dia pasti akan menginginkan anak kudanya lahir sempurna secara postur, secara fisik, secara durability-nya, secara kecepatan larinya, sehingga kuda pacu tersebut bisa juara dan pemilik kudanya juga akan menjadi senang. Dan tentunya harapan peternak menciptakan anak kuda juga suatu saat berharap ya anak kuda tersebut bisa mendapat penghargaan, dibeli dengan harga yang cukup fantastis. Itu keinginan atau ya target juga dari peternak. Ada juga yang tidak akan menjual, akan dijadikan menjadi suatu legend atau legenda bahwa kuda tersebut adalah hasil ternaknya dan terus kuda tersebut berada di peternakannya. Jadi setiap owner, setiap pemilik kuda mempunyai tujuan masing-masing dalam mengawinkan indukan kudanya. Jadi pesan saya, ayo kita beternak kuda pacu, melihat ke depannya Indonesia maju, maka olahraga berkuda pacu di Indonesia yang dikelola oleh Pordasi bisa lebih maju, mudah-mudahan bisa lebih menjadi profesional atau bahasanya profesional. Salam kuda pacu Indonesia, semoga memberi semangat kepada peternak-peternak kuda pacu bahwa kita bisa, Indonesia bisa. Demikian, salam kuda pacu Indonesia.